Indonesia sedang berada di titik balik penting dalam perkembangan ekonominya. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang memiliki ambisi lebih besar di kancah perpolitikan, baru saja mengumumkan sebuah kebijakan ekonomi yang berpotensi mengguncang pasar dan menata ulang sedikit banyak cara negara ini berjalan. Kebijakan tersebut adalah bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia, menjadikan negara ini lebih kompetitif di pasar global, dan melindungi kepentingan domestik dari tekanan ekonomi internasional. Beberapa poin utama dari kebijakan ini termasuk penguatan sektor pertanian melalui peningkatan subsidi untuk petani, revisi kebijakan perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, dan promosi inovasi teknologi di industri manufaktur. Dampak langsung dari kebijakan-kebijakan ini memang belum dapat dilihat secara jelas, tetapi beberapa analis politik dan ekonomi telah mengemukakan pendapat mereka. Ahmad Lutfi, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa efek dari kebijakan tersebut akan sangat tergantung pada implementasi dan koordinasi antar lembaga terkait. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif, namun hal itu didasari pada seberapa cepat dan efektif kebijakan ini diterapkan, ujarnya. Di sisi lain, Suryani Widyastuti, pakar perdagangan internasional, memperingatkan bahwa meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan impor, Indonesia harus tetap berhati-hati agar strategi ini tidak membatasi akses ke teknologi luar negeri yang mungkin diperlukan untuk mendukung perkembangan industri lokal. Kemandirian tidak boleh berarti isolasi. Kita harus tetap membangun kerjasama internasional yang strategis, katanya. Bagi masyarakat umum, kebijakan ekonomi baru ini dapat berarti perubahan harga barang kebutuhan pokok, baik pada sektor pangan maupun barang lainnya. Petani lokal mungkin melihat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan hasil panen mereka dengan adanya kebijakan subsidi, sementara produsen dalam negeri bisa mengharapkan adanya dorongan untuk inovasi dan efisiensi. Namun, terlepas dari potensi keuntungan kebijakan ini, ada juga risiko yang harus diperhitungkan. Beban anggaran negara untuk memenuhi subsidi dan insentif mungkin akan meningkat, serta ada kekhawatiran terkait inflasi jika pengendalian dan pengawasan tidak dilakukan dengan tepat. Dalam konteks ini, umum bagi masyarakat untuk mempertanyakan, apa arti semua ini bagi Indonesia? Dan untuk mendapatkan jawaban yang memadai, sikap proaktif dan pantau terus perkembangan kebijakan serta dampaknya adalah kunci. Masyarakat dan pengamat harus tetap berdiskusi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan Prabowo ini untuk memastikan bahwa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik.